Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami peserta Latsar tahun 2022 Angkatan 4 Kelompok 2 akan mempresentasikan tugas kelompok Agenda 2 tentang kompilasi nilai berakhlak oleh tokoh panutan. Sebelum kita membahas, mari kita sama-sama kenalan dulu anggota kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aulia Nisa, NDH 11. Saya Ayu Mustika, NDH 13. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayu Wulandari, NDH 15. Perkenalkan, nama saya Bayu, NDH 17. Saya Devi Anggraini dengan NDH 19. Menurut saya, sifat berakhlak yang dimiliki baginda Nabi Muhammad SAW yang dominan adalah contoh keteladanan Sayyidina Nabi Muhammad SAW yang memiliki nilai berakhlak, yaitu berorientasi pada pelayanan. Hal ini sangat dominan karena memiliki nilai atau pengertian memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, solutif, dan terus melakukan pelayanan. Yang pertama, Nabi itu dalam implikasinya atau implementasinya, yang pertama Nabi itu memiliki sense of crisis, memiliki rasa kepedulian, memahami sebuah kondisi di mana orang-orang yang dipimpinnya itu harus diutamakan. Nabi mengembangkan apa yang disebut dengan empati. Empati itu maknanya adalah mengerti keadaan orang lain dan memahami orang lain. Implementasi berorientasi pada pelayanan, contohnya adalah baginda Nabi Muhammad SAW rela mengorbankan harta dan waktunya di jalan dakwah demi kesejahteraan umat, memerdekakan budak dengan harta pribadi beliau, rela menahan lapar karena harta beliau habis digunakan untuk memberi makan para kaum duafa, dan sampai akhir hayatnya pun beliau masih mengingat tentang bagaimana umatnya. Hal tersebut merupakan contoh orientasi pada pelayanan yang mengutamakan kemaslahatan umat dalam segi umum. Lalu yang kedua adalah nilai dominan, yaitu accountable, melaksanakan tugas jujur dengan penuh tanggung jawab, disiplin dan berintegritas tinggi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan seorang pedagang yang jujur dan adil dalam membuat perjanjian bisnis. Beliau selalu menepati janjinya dan dalam menyerahkan barang pesanannya selalu tepat waktu dan tetap mengutamakan kualitas barang. Sehingga dalam berbisnis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menunjukkan rasa penuh tanggung jawab dan memiliki integritas yang tinggi di mata siapapun, sehingga reputasinya sebagai pedagang jujur dan adil telah dikenal luas. Terima kasih. Nilai berakhlak Bapak B.J. Habibie. Profil singkat beliau, nama lengkap Profesor Dr. Haji Baharudin Yusuf Habibie, nama populer B.J. Habibie, tempat tanggal lahir Parepare 25 Juni 1936, wafat di Jakarta 11 September 2019, masa jabatan Presiden 21 Mei 1998 sampai 20 Oktober 1999. Nilai berakhlak yang menjadi panutan adalah kompeten. Sejak kecil, beliau hanya menggunakan 4-5 jam waktu tidur, sisanya beliau menyerap lingkungan sekitar dan menganalisanya. Beliau juga menghabiskan waktu 7,5 jam untuk membaca dan menulis dalam sehari. Kebiasaan tersebut menjadikan beliau menjadi sosok yang cerdas dan berprestasi terutama di bidang penerbangan. Berkat kerja keras beliau dalam meningkatkan kompetensi pengetahuan, sehingga beliau berhasil melahirkan teori crack progression, yaitu titik mula retakan pada sayap pesawat terbang. Bahkan saking pentingnya teori ini hingga diakui oleh lembaga penerbangan Eropa dan beliau dijuluki Mr. Crack oleh koleganya. Nilai harmonis. Harmonis adalah saling peduli menghargai perbedaan.
penerapan nilai harmonis oleh tokoh Susilo Bambang Yudhoyono, yaitu salah satunya SBY mampu menghadirkan rasa aman dan menciptakan hubungan harmonis di kawasan regional ASEAN yang menjadi contoh dan model bagi kawasan-kawasan lain di dunia. Yang kedua, menjaga kehidupan berdemokrasi di Indonesia, yaitu kebebasan berserikat, berkumpul, dan berpendapat. Dan selain itu, SBY dapat menyesuaikan terhadap kinerja pegawai negara dan tidak membuatnya menerapkan kultur militer yang kaku. Berikutnya, nilai loyal. Pada suatu ketika, ada utusan wali kota Azerbaijan datang menemui Sayyidina Umar sembari membawa bungkusan yang berisi gula-gula terbaik dari Azerbaijan. Namun, Sayyidina Umar langsung menolak untuk menerimanya. Barang ini haram masuk ke dalam perutku, kecuali jika kaum muslimin memakannya juga, kata Sayyidina Umar. Lalu Sayyidina Umar memerintahkan utusan tersebut untuk membagikan gula itu kepada fakir miskin dan segera kembali ke Azerbaijan. Sampaikan pesan bahwa apabila mengulangi perbuatannya maka akan dipecat menjadi wali kota. Begitu tegas Sayyidina Umar menolak gratifikasi. Beliau mengutamakan kepentingan rakyat. Tentang core value adaptif dari Ridwan Kamil tidak perlu ditanyakan karena Ridwan Kamil terkenal selalu memiliki inovasi-inovasi baru, apalagi di bidang teknologi ya. Di sini ada artikel Kang Emil pamerkan 7 inovasi unggulan Jawa Barat. Apa saja inovasi yang dijadikan unggulan oleh Ridwan Kamil? Yang pertama yaitu aplikasi Picobar, yaitu inovasi layanan kesehatan terintegrasi satu pintu manajemen COVID-19. Bahkan Picobar ini telah mendapatkan penghargaan sebagai salah satu inovasi terbaik di Asia Pasifik untuk manajemen COVID-19 ya. Yang kedua, OPOP merupakan inovasi pemberdayaan ekonomi pesantren. Ketiga, TRK yaitu peningkatan kinerja aparatur sipil negara. Yang keempat, Command Center Citarum, Pusat Data Informasi Koordinasi Satgas PPK DAS Citarum. Yang terakhir adalah, yang kelima adalah Jabar Future Leader, program ajudan milenial Gubernur Jabar yang berasal dari seluruh Indonesia. Keenam, Maskara, mobil multifungsi pendukung operasional pemerintah desa. Dan yang terakhir adalah Patriot Desa, yaitu relawan untuk mengangkat potensi dan memperdayakan masyarakat desa. Selain itu, Kementerian Dalam Negeri melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Rutin menggelar penilaian indeks inovasi daerah dan memberikan penghargaan Innovative Government Award untuk tahun 2001 yang sudah memasuki tahap penilaian prestasi inovasi dari kepala daerah. Nilai yang terakhir adalah kolaboratif. Sayyidina Umar bersinergi dengan raja-raja besar di zamannya untuk menjalin perdamaian dunia. Salah satunya beliau berkirim surat ke Kaisaran Romawi. Beliau mengajak Kaisar Romawi memeluk Islam. Namun Kaisar Romawi menolaknya dan mengutus Perdana Menterinya untuk menemui Sayyidina Umar untuk menjalin perjanjian perdamaian.